Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Emil. Hari ini kita mulai mempelajari tema 5 yaitu ekosistem. Dan materi pada hari ini yaitu hubungan antar komponen ekosistem, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, dan daur hidup hewan. Langsung saja kita bahas yang pertama yaitu hubungan antar komponen ekosistem. Hewan adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Banyak jenis hewan di dunia ini. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dibagi menjadi 3, yaitu hewan yang hidup di air, hewan yang hidup di darat, serta hewan yang hidup di air dan di darat. Hewan memiliki beberapa jenis makanan, yaitu makanan berupa tumbuhan dan hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan tidak memakan semua bagian tumbuhan, namun hanya beberapa bagian tertentu saja dari tumbuhan. Ada hewan yang memakan daun saja, ada hewan yang memakan batang tumbuhan, ada yang memakan buah ataupun biji, dan ada pula yang memakan lebih dari satu bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang umumnya dimakan oleh hewan adalah daun. Hewan-hewan yang memakan daun contohnya yaitu jerapah, gajah, domba, dan kuda. Kerbau juga memakan daun tumbuhan, tapi ia juga memakan batang tumbuhan. Makanan kerbau dapat berupa daun tumbuhan dan batang padi atau batang jagung. Hewan yang memakan tumbuhan selain kerbau yaitu panda dan koala. Bagian tumbuhan lain yang dimanfaatkan sebagai makanan hewan yaitu biji-bijian. Hewan yang menyukai biji-bijian yaitu beberapa jenis burung. Banyak dari jenis burung yang memakan biji-bijian seperti burung merpati yang sangat menyukai biji jagung. Selain burung, beberapa unggas juga memakan biji-bijian. Sementara itu, bagian tumbuhan yang berupa buah sangat digemari oleh ulat buah. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar panda yang termasuk hewan pemakan tumbuhan terutama bambu. Selain itu, juga ada koala yang merupakan salah satu hewan pemakan daun tumbuhan. Beberapa hewan lain memakan hewan yang lebih kecil. Hewan-hewan yang berukuran kecil umumnya menjadi makanan hewan yang memiliki ukuran yang lebih besar. Hewan serangga sering menjadi makanan bagi ayam, cecak, dan katak. Tikus merupakan makanan bagi burung hantu, kucing, dan ular. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah hewan katak yang termasuk hewan pemakan hewan lain seperti serangga. Dan lainnya yaitu burung hantu adalah salah satu contoh hewan pemakan hewan lain. Hewan yang dimangsa burung hantu contohnya tikus dan katak. Selanjutnya yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama yaitu hewan herbivor. Hewan herbivor merupakan hewan yang memakan tumbuhan. Hewan jenis ini tidak memiliki gigi taring, tetapi hanya memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri digunakan untuk memotong. Gigi geraham hewan herbivor berfungsi untuk mengunyah atau menghaluskan makanan yang sudah dipotong oleh gigi seri. Hewan herbivor dikenal memiliki lambung yang banyak. Contoh hewan herbivor yaitu kerbau, zebra, gajah, badak, anoa, kuda, kambing, sapi, rusa, dan jerapah. Selanjutnya yaitu hewan karnivor. Hewan karnivor yaitu hewan yang memakan hewan lain. Hewan ini memakan segala jenis daging. Sebagian besar hewan ini termasuk hewan yang buas dan liar. Jenis hewan ini memiliki gigi taring yang tajam. Gigi taring digunakan untuk merobek atau mengoyak makanan yang telah didapatnya. Selain gigi taring, hewan karnivor juga memiliki gigi seri yang tajam.
Jenis hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Beberapa jenis hewan karnivor mempunyai cakar yang tajam. Cakar tersebut digunakan untuk menangkap mangsa. Contoh hewan karnivor yaitu harimau, kucing, serigala, dan singa. Selanjutnya yaitu hewan omnivor. Hewan omnivor merupakan hewan yang memakan segalanya, baik itu yang berasal dari tumbuhan ataupun hewan lain. Hewan jenis ini memiliki gigi yang lengkap, yaitu gigi taring, geraham, dan seri. Gigi taring berfungsi ketika makanannya berupa hewan lain atau daging. Gigi geraham berfungsi jika makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Gigi seri berfungsi ketika makanan berupa hewan lain maupun tumbuh-tumbuhan. Beberapa hewan yang termasuk golongan ini adalah kera, rakun, gorila, dan orangutan. Materi selanjutnya yaitu daur hidup hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup. Oleh karena itu, hewan juga melakukan perkembangbiakan. Sebagai salah satu komponen ekosistem, hewan memerlukan lingkungan yang baik dan sesuai untuk melakukan perkembangbiakan. Setiap hewan memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda-beda. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan hewan juga berbeda. Tahap pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut sebagai daur hidup hewan. Dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Perubahan yang terjadi pada tahap pertumbuhan hewan disebut sebagai metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuknya, daur hidup suatu hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Yang pertama yaitu hewan yang mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kita bahas dulu tentang metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat berbeda setiap tahapnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, lalat, kumbang, lebah, nyamuk, dan katak. Hewan-hewan tersebut berkembang biak dengan cara bertelur. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu akan berubah menjadi larva atau ulat yang memakan daun tanaman. Tahap berikutnya yaitu menjadi pupa atau ulat yang berdiam dalam kepompong. Pada fase ini, pupa tidak makan dan minum apapun karena makanannya sudah disiapkan saat masih di tahap ulat yang memakan banyak dedaunan. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan untuk menjadi kupu-kupu dewasa. Saat kupu-kupu telah dewasa, daur hidup akan dimulai lagi saat kupu-kupu tersebut bertelur. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari daur hidup kupu-kupu. Gambar yang pertama yaitu telur. Telur diletakkan di daun oleh kupu-kupu dewasa. Kemudian gambar kedua yaitu ulat. Telur menetas menjadi ulat. Kemudian pada tahap ketiga yaitu kepompong. Ulat membentuk kepompong untuk menyempurnakan diri. Yang selanjutnya yaitu kupu-kupu muda. Kupu-kupu muda keluar dari kepompong dan berusaha mengembangkan sayapnya. Dan yang terakhir yaitu kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu muda tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tidak terlalu berbeda pada setiap tahapnya. Hewan yang termasuk golongan metamorfosis tidak sempurna tidak melewati tahapan larva dan kepompong.
Pada metamorfosis ini, hewan berkembang biak dengan bertelur. Telur yang menetas akan berbentuk seperti hewan dewasa dengan ukuran yang lebih kecil. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu jangkrik, capung, kecoa, rayap, belalang, dan walang sangit. Daur hidup belalang diawali dengan fase telur. Telur belalang akan menetas menjadi belalang kecil yang disebut nimfa. Nimfa umumnya berwarna putih ketika baru menetas. Nimfa akan berubah warna menjadi hijau atau coklat setelah terpapar sinar matahari. Nimfa belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Lama-kelamaan nimfa akan tumbuh menjadi belalang muda. Belalang muda kemudian akan tumbuh menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap dan kaki yang kuat. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah tahapan hidup dari belalang. Jadi dimulai yang pertama dari telur, kemudian berubah menjadi nimfa, kemudian menjadi belalang muda dan belalang dewasa. Selanjutnya yaitu hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan-hewan yang tidak mengalami metamorfosis antara lain bangsa mamalia, burung, ayam, reptil, dan ikan. Hewan-hewan tersebut tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, tetapi mengalami perubahan ukuran tubuh. Contohnya ayam. Daur hidup ayam dimulai dari telur. Telur akan menetas menjadi anak ayam. Lama-kelamaan, anak ayam akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Daur hidup ayam tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, tetapi hanya ukurannya yang berubah. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari daur hidup ayam. Yang pertama, telur dihasilkan oleh ayam betina dewasa. Telur kemudian dierami oleh ayam betina. Kemudian yang kedua, telur ayam menetas dan keluar anak ayam setelah kurang lebih 21 hari pengeraman. Anak ayam memiliki bulu yang lembut. Kemudian yang ketiga, anak ayam tumbuh menjadi ayam muda yang selanjutnya lama-kelamaan ayam muda tersebut tumbuh menjadi ayam dewasa. Tubuhnya bertambah tinggi dan berat. Bulunya menjadi lebih kasar dan kaku. Nah, demikian materi dari Bu Emil. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.